an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sewaktu berkatakan salam, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada putra Abdullah buah hati Siti Aminah, badit Makkah dan Mekah Madinah, bermata iman alam surga yang bergelar Al-Amin, dan yang bertitel dengan titel Habibullah, dan yang berpangkat dengan pangkat Rasulullah. Beliau adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau telah bersusah payah menegakkan kalimat La ilaha illallah di atas muka bumi ini. Ta'zim wal ikraman kami kepada pucuk pimpinan Dayah Ihdal Ulum Al-Aziziyah, Abi Umi beserta keluarga, dan ta'zim wal ikraman kami kepada seluruh dewan guru yang telah mengajari kami subuh, siang maupun malam, dan ta'zim wal ikraman kami yang teristimewa kepada Dewan Hakim yang telah menilai kami dengan seadil-adilnya, dan yang kami sayangi santriwan dan santriwati yang masih bernaung di daerah ini. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Ibnu Bashar dalam bukunya yang berjudul Menjadi Bijak dan Bijaksana jilid 2 menjelaskan bahwa pemuda yang tangguh ialah pemuda yang mampu membeli barang mewah namun tahu mana keinginan dan mana kebutuhan. Pemuda yang mampu berbicara formal jika bertemu orang berpendidikan namun juga mampu berbicara santai dengan orang jalanan. Pemuda yang tahu aturan makan di restoran mewah namun juga tak canggung makan di warung kaki lima. Pemuda seperti inilah hadirin, pemuda yang disegani dan disenangi banyak orang. Di negara yang penuh tantangan ini hadirin, perlulah kita memperhatikan pemuda kita agar menjadi pemuda yang tangguh dan siap menjadi tonggak berjayanya negara kita. Namun disayangkan hadirin, jika kita menjelajah Nusantara, kita akan menyaksikan betapa masih banyak generasi muda kita yang kesehariannya hanya berpangku tangan, keluar sekolah terus mendengkur, hidupnya tidak pernah teratur, rambutnya tidak pernah dicukur, cita-cita tinggi menjadi gubernur, tapi hobinya mendengkur di atas kasur. Akhirnya bukan menjadi gubernur, tapi malah menjadi penganggur yang hidupnya hancur tersebut dan hidupnya sampai alam kubur. Betul hadirin? Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran yang berjudul Revolusi Mental Generasi Muda sebagai Aset Masa Depan Bangsa. Dengan dasar Al-Quran Surah Maryam ayat 59 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فخلف من بعدهم Kepada
terdapat golongan-golongan orang yang buruk setelah masa para nabi. Kemudian secara lugat dijelaskan bahwa kalaupun yang berangkat sukun pada dalamnya, maka artinya keturunannya lemah. Namun jika kalaupun yang berharga fathah pada dalamnya, maka artinya keturunan yang baik. Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi dalam kitab tafsirnya Al-Marawi menjelaskan maksud dari Allahu Salat, yaitu orang-orang yang meninggalkan salat yang telah diwajibkan. Inilah hari baru sebagian potret buram dari suatu bangsa. Timbul pertanyaan hadirin, bagaimanakah keadaan nasi muda kita saat ini? Sebagai jawabannya, mari kita mengucap syukur alhamdulillah karena tak sedikit dari pemuda kita yang mampu membanggakan Indonesia di kancah mancanegara. Dimulai dari Olimpiade Sains Internasional, kejuaraan bulu tangkis Piala Thomas, keberhasilan timnas sepak bola menjuarai Piala AFF U16. Bahkan Indonesia disebut macan di kancah MTQ internasional. Inilah hadirin yang menjadikan bukti bahwa Indonesia mampu bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia. Selaras dengan syair lagu berikut ini. Wahai para kaum pemuda, perbaikilah untuk kebaikan, bersama menjadi insan yang semakin jaya dalam negara Indonesia. Namun disayangkan hadirin, kita tidak mungkin menutup mata bahwa saat ini masih banyak generasi muda kita yang lebih suka jika tiktokan Dibandingkan rajin membaca Al-Quran, lebih senang jika pandai bergaya, dibandingkan rajin bersembahyang, bahkan lebih bangga jika berpakaian romini, berbaju yukasi ala artis-artis masa kini, dibandingkan berpakaian syar'i dan islami. pantas hadirin jika saat ini masih banyak anak perawan hamil duluan, sudah 3 bulan tidak ketahuan, tak tahu kepada siapa meminta pertanggungjawaban karena tak tahu bagi siapa yang bersemayam dalam kandungan, melamun dalam kesendirian, datang rayuan dan bisikan setan hingga ia berlari ke jembatan, nyemplung ke dasar lautan dan tewas dalam keadaan mengendaskan. Oleh karena itu, kami ingin mengirim sebuah pesan. Wahai generasi muda Indonesia, mari kita bergaya diri dengan ilmu pengetahuan, kita isi jiwa dengan takwa dan keimanan, dan kita hiasi akhlak kita dengan indah laksana berlian. Sebab jika demikian akan terbentuk pribadi soleh-soleha Keluarga yang sakinah, masyarakat yang marhamah, dan bangsa yang thaibah. Insyaallah Indonesia berkah. Dari syarahan kami tadi dapat kami ambil 3 kesimpulan. Yang pertama, mari kita sadari akan pentingnya revolusi mental generasi muda. Dan yang kedua, doa untuk mendapatkan keturunan yang baik yang harus diistiqamahkan. Dan yang ketiga, untuk mewujudkan generasi Indonesia yang mulia membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa dan kekompakan yang harus tetap terjaga hingga terwujud semangat di dunia dan akhirat. Semangat hadirin. Telah disimpan dalam peti sebagai harta paling berharga. Syariah ini kami persembahkan hati-hati, Semoga bermanfaat dan membawa kebahagiaan. burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan tampil, keputusan dari kelas 1A dengan nomor undian 01 terdiri